Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih musim dividen ya, jadi saya akan infokan lagi beberapa emiten yang akan membagikan dividen dengan cum date-nya di tanggal 8 Mei ya, hari Rabu berarti ya, 8 Mei ya. Nah, ada yang jumbo nih, jumbo banget bahkan ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin mempromosikan ya beberapa video ya. Yang terbaru ini pembahasan tentang Big Four Banking ya, BRI, BNI, Mandiri dan BCA ya, yang lagi turun banyak nih ya. Nah, dari 4 ini mana yang paling menarik ya, ini dibahas di video ini. Jika teman-teman berminat, nanti videonya linknya bisa saya taruh di pojok kanan atas ya. Sedangkan video-video lain silahkan di search saja langsung di channel Investor Jelata. Oke, kita mulai dari emiten yang pertama yaitu Akra ya, AKR Korporindo, di mana di tahun 2023 lalu pendapatan Akra turun ya 11,4%, tapi untungnya profitnya masih bisa ditingkatkan nih 15% ya, jadi lumayan lah. Sudah 4 tahun berturut-turut profit dari Akra nih selalu tumbuh ya, walaupun sih tahun ini agak mengecil ya, hanya 15% saja. Nah, bagaimana di awal tahun 2024 bisa dilihat di sini kuartal 1 2024 pendapatan dari Akra turun ya 10,47% dibandingkan kuartal 1 tahun 2023 ya. Begitupun dengan profitnya yang turun tipis ya, hanya 1,95% ya. Tapi kalau dibandingkan dengan profit di kuartal 4 ya, ini turunnya lumayan banyak ya, hampir 40% lah, dari 1 triliun jadi hanya 595 miliar ya. Oke, ini PBV 5 tahun terakhir dari Akra ya. Jadi PBV-nya rata-rata 5 tahun terakhir itu di 2,01 dan saat ini dia diperdagangkan di 2,84 ya. Jadi lumayan nih, udah agak tinggi ya, udah over value ya kalau berdasarkan historis dari PBV Akra ini. Book value Akra saat ini di 591,46 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu, salah ini, harga wajarnya jadi di 2,01 ya. Nah, di 2,01 berarti kalau harganya ya 2,01 dikali 591,46 berarti harga wajarnya ada di 1188,83. Nah, harga Akra saat ini berapa? Nah, ini ya di 1680 ya, sehingga harga ini adalah kemahalan 29,2% ya, karena tadi kita asumsikan harga wajar ya di 1188. Oke, ini chart dari Akra ya, dia all time high-nya ya baru-baru ini aja nih ya, all time high di 1865 sih kalau nggak salah ya. Nah, ini ya 1800 ya, benar ya, all time high-nya di 1865 dan saat ini dia closing ya di 1680 ya, dimana supportnya sekarang ada di 1580 sampai dengan 1600 dan resisten terdekat di 1700 ya. Resisten selanjutnya ya di atas ini sini ya, di 1850 sampai dengan 1865 ya. Ya, untuk support berikutnya ya ada di sini ya, 1555, 1360 dan di berapa nih, 1255 ya. Oke, kalau secara EMA ya, dari garis EMA ini dia secara short term dia bisa dibilang downtrend ya, karena dia closing sudah semingguan ini closing di bawah EMA 20 nya, tapi masih di atas EMA 200. Jadi secara long term dia masih uptrend. Ini adalah dividen history dari Akra ya. Tahun lalu dividen payout ratio-nya 61% dan di tahun ini dividen payout ratio-nya naik cukup besar ya, 88,7%, dan Akra ini di November tahun lalu sudah bagi dividen interim ya. Interimnya 2 kali ya, di Agustus dan November ya, Rp50, Rp25, dan sekarang finalnya itu Rp50. Jadi totalnya 125 ya, Rp125. Jadi cukup besar ya kalau di total ya, Rp125 ya. Itu berarti sekitar, kalau di total dividen yield-nya mungkin sekitar 5-6% lah ya. Nah, tapi kali ini dia dividen finalnya hanya Rp50, jadi dividen yield finalnya sekitar 2,97% saja.
Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan info-info di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Mari kita lanjut ke emiten berikutnya. Ya, emiten berikutnya adalah Tris ya. Ini jarang kedengeran sih emang ya. Trisula Internasional. Ini perusahaan yang bergerak di bidang tekstil garment ya. Dimana di tahun 2023 lalu pendapatannya turun tipis 1,68, tapi profitnya bisa ditingkatkan 11% ya. Jadi dia ada profit 38 miliar nih. Nah, di kuartal 1 ini pendapatannya turun ya 8,49% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Begitupun profitnya turun ya 11,76%, yang di tahun lalu 17 miliar sekarang hanya 15 miliar. Untuk PBV-nya sendiri rata-rata 5 tahun terakhir ada di 1,63. Saat ini dia diperdagangkan di 1,06, jadi masih bisa bilang under value ya harganya. Book value saat ini di 153,52, dan jika kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV 1,63, maka harga wajarnya ada di 250,24. Dan dia di hari Senin ini 6 Mei ya, dia closing di Rp162, berarti harganya ini masih terdiskon ya, alias margin of safety-nya cukup besar nih, 54,4% ya. Itu kalau kita yakin kalau PBV-nya akan balik ke 1,63 ya. Kalau secara historis dia sempat sampai ini ya 3,8 mungkin sini ya. Ya. Jadi ya mungkin aja dia balik ke 1,63 ya. Orang ke 3,8 aja pernah gitu ya. Oke, ini chart dari Tris ya. Kalau secara chart sih kurang menarik kayak gini ya. Fluktuatif banget nih. Di all time high-nya ya di udah lama ya, tahun 2013 nih. Berapa tuh? Hampir di 525 ya, 520 mungkin ya all time high-nya. Nah, ini ya chartnya kayak gini nih agak sulit lah gitu ya. Ya kalau mau dipaksain ya ini ya, ada resisten di 190, 194, dan supportnya ada di sini nih. Ya beberapa kali dites nih ya, 1, 2, 3 kali ya. 3 kali dites di 146 sampai dengan 149 gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini volumenya sih nggak terlalu besar ya. 3-4 bulan terakhir ini tidak terlalu besar volumenya. Kadang-kadang aja nih volumenya gede ya. Kalau lagi digoreng kayak sini ya. Kalau lagi digoreng volume gede, habis itu tidur lagi gitu ya. Oke, kalau secara EMA ya dia jelas downtrend ya, karena udah berbulan-bulan turun nih. Tapi dia rutin ya bagi dividen ya, kecuali pas pandemi aja dia absen ya. Dan tahun lalu itu dividen payout ratio-nya di hampir 60%. Dan dia juga sudah bagi dividen interim ya, ternyata di November ya, sebesar Rp2,76. Dan dia akan bagi dividen finalnya Rp3,73 ya, maka potensi dividen yield-nya adalah di 2,3% ya. Oke, emiten berikutnya adalah Tugu ya, asuransi Tugu Pratama Indonesia ya, di mana tahun lalu pendapatannya naik 14% ya dibandingkan 2022, dan profitnya wow sekali ya, 1,32 triliun alias naik 280% ya. Pendapatan 14% naiknya, profit naik 280% ya. Nah, kalau kita lihat ini kenapa bisa naik besar, itu karena ada non operating income ya. Jadi ini mungkin ada pendapatan lain-lain ya yang sangat besar nih, 1,08 triliun ya. Pada di tahun 2022 tuh hanya 104 miliar ya. Nah, perlu diperhatikan ya, ini pendapatannya apa, perlu dicek ke laporan keuangannya lebih detail ya. Mungkin ini tidak akan berulang ya di 2024 ya, karena mungkin nih ada sesuatu lah yang membuat tiba-tiba dia naik tinggi ya, non operating income ya. Nah, di tahun 2024 ini ya pendapatannya naik 33,56% ya, lumayan tinggi nih naiknya dibandingkan kuartal 1 2023. Tapi profitnya amblas nih 78% ya. Oke, walaupun kalau dibandingkan kuartal 4 dia naik dikit ya pendapatannya. Oke, pendapatan lagi, profitnya tadi ya, kalau kuartal 4 naik sedikit ya, 197 miliar jadi 198 miliar.
Oke, rata-rata PBV Tugu ya 5 tahun terakhir di 0,5. Saat ini dia dipegangkan di 0,44 sehingga masih bisa kita bilang under value ya, walaupun udah dekat dengan PBV rata-ratanya sih ya. Dan book value saat ini di 2750,08. Jadi kita kalau asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV di 0,5, maka harga wajarnya ada di 1375,04. Harga sahamnya berapa sekarang, Bang? Nah, ini ya 1205 ya, sehingga masih ada margin of safety sebesar 14,11%. Ini chart dari Tugu ya, dia baru IPO di 2018 kalau nggak salah. Ya udah lumayan sih, udah hampir 6 tahun ya. Dan harga tertingginya itu ya dekat-dekat di ya minggu pertama IPO-nya itu ya. Di berapa nih? 1930 mungkin ya, atau 1920 lah gitu ya. Dan ini secara teknikal ya, dia sedang bergerak sideways ya di antara 1160 sampai dengan 1275. Jadi ini adalah support dan resisten ya. Lalu resisten selanjutnya ada di 1340 ya, di atasnya ini. Dan perlu diingat di sini ada gap cukup sangat di bawah ya, 900 rupiah ada gap. Ini tahun lalu ya, 2023 ya gapnya terjadi ya. Oke, jadi ya resisten ada kemungkinan juga dia bisa turun ya ke 900 ini ya sebagai supportnya ya, support yang cukup di bawah ini. Oke, kalau secara EMA dia ya secara short term sih bisa dibilang dia downtrend ya, karena udah beberapa hari di bawah EMA 20 ya, walaupun di Senin ini agak naik tapi masih kepentok di garis EMA 20 itu ya. Tapi secara long term dia masih uptrend karena berada di atas EMA 200-nya. Nah, 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya sama ya, 40%, dan di tahun ini dividen payout ratio-nya juga 40% ya kalau nggak salah ya. Intinya adalah dividennya sebesar 123,25 rupiah ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga sahamnya 1205, maka dapat dividen yieldnya 10,22%. Jadi sangat besar nih, 2 kali lebih dari bunga deposito ya. Jadi ini adalah mungkin di bulan Mei ini dia salah satu yang terbesar nih dividen yieldnya si Tugu ini. Tapi perlu diingat ya, di tahun depan mungkin profitnya tidak akan sebesar tahun 2023 ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan 2023 profitnya naik sangat besar sekali karena ada non operating income ya yang melonjak menjadi 1 triliun. Mungkin itu yang perlu diperhatikan teman-teman jika mengincar dividen dari Tugu ini. Nah, itu saja di tanggal 8 Mei ya. Nantikan video-video selanjutnya karena di bulan Mei ini akan ada banyak pembagian dividen ya. Jika tidak ingin ketinggalan informasi tanggal-tanggal kumdet dividen, silakan untuk subscribe channel ini. Dan jika dirasa bermanfaat, sekali lagi saya minta tolong untuk like, comment, and share. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.